Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan anak-anakku keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, senantiasa berbakti sama kedua orang tua, khususnya kepada bapak atau ibu guru. Anak-anakku yang saya sayangi, khususnya anak kelas 9. Pada pagi ini kita bersama-sama membahas materi yang pertama, pelajaran bahasa Indonesia yang berjudul teks laporan percobaan bahasa Indonesia kelas 9. Pada pelajaran hari ini akan membahas pengertian teks laporan percobaan. Yang kedua, struktur teks laporan percobaan. Yang ketiga, ciri-ciri teks percobaan. Yang keempat, langkah-langkah dalam membuat teks laporan percobaan. Dan yang kelima, contoh teks laporan percobaan. Berikutnya, sebelum kita menyampaikan pengertian teks laporan percobaan, saya akan menyampaikan pengertian laporan dan percobaan. Di sini dijelaskan bahwa laporan adalah segala sesuatu yang disampaikan seseorang, baik berupa lisan atau tulisan, yang berisi kegiatan yang sudah dilakukan pada pihak yang meminta hasil kegiatan tersebut. Maksudnya, laporan bisa disebut menyampaikan informasi, dan penyampaian informasi itu berupa permintaan hasil suatu kegiatan. Kalau tidak ada kegiatan, maka penulisan laporan tidak bisa dilakukan. Dengan adanya laporan, itu pasti ada hasil kegiatan. Itu kalau kita berbicara masalah laporan. Sedangkan percobaan ialah suatu bentuk kegiatan penelitian untuk menguji atau membuktikan suatu teori. Jadi, jika kedua kata itu digabungkan, antara laporan dan percobaan, maka pengertiannya adalah bentuk teks tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan teori. Itu kalau kita gabung antara kata laporan sama percobaan. Jadi pengertiannya seperti itu. Jadi teks laporan percobaan ialah bentuk teks atau tertulis yang berfungsi untuk menyampaikan hasil kegiatan percobaan yang tujuannya menguji atau membuktikan teori.
Sedangkan teks laporan percobaan sering juga disebut sebagai teks laporan eksperimen. Ya. Eksperimen ya merupakan percobaan, hanya beda istilah. Biasanya kelompok yang melakukan percobaan punya dugaan hasil atau hipotesis. Kata hipotesis itu berarti dugaan sementara. Dugaan hasil inilah yang harus diuji dan dibuktikan dalam kegiatan percobaan. Berikutnya, ciri-ciri teks laporan percobaan. Ketika menulis teks laporan percobaan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai ciri-ciri laporan. A, yang pertama berupa fakta. Fakta itu merupakan pernyataan yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu yang dimaksud fakta. Jadi dijelaskan bahwa fakta itu hasil yang disampaikan dalam teks laporan percobaan benar-benar sudah dilakukan. Penyampaian kalimat pun harus berupa fakta. Ya. Jadi percobaannya sudah dilakukan dengan baik dan penyampaian kalimatnya pun berupa kalimat-kalimat yang benar-benar ada. Tidak boleh tidak ada. Coba bandingkan ada dua kalimat di bawah ini. Satu, kandungan vitamin C stroberi sekitar 29 mg tiap 100 mg. 2, terkandung 54 mg vitamin C dalam setiap 100 mg jeruk. Kalimat nomor 1 bukan fakta karena informasinya belum pasti dan terkesan masih berupa dugaan karena penggunaan kata sekitar. Jadi maksudnya kalimat nomor 1 belum bisa dipastikan fakta karena di dalam kalimat itu ada kata yang berbunyi sekitar. Kata sekitar di dalam kalimat nomor 1 belum ada kepastian yang jelas. Maka dari itu kalimat nomor 1 bisa dinamakan kalimat opini. Yang kedua, berupa fakta karena penyampaian informasinya secara pasti dan bisa dibuktikan. Jadi maksudnya kalimat nomor 2 itu benar-benar kalimat fakta karena isinya bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu kalau kita berbicara berupa fakta. Berikutnya, objektif. Penyampaian informasi atau data sesuai dengan keadaan yang
sesungguhnya. Apabila hasil tidak sesuai hipotesis, sampaikan apa adanya sesuai hasil percobaan yang dilakukan. Itu sedikit masalah pengertian objektif. Jadi objektif itu apa adanya, sesuai dengan yang dilihat atau dirasakan. Tidak boleh mengada-ngada. Itu objektif. Misal, kamu sedang menguji perbandingan vitamin C pada buah jeruk dan stroberi. Kamu menduga bahwa jeruk punya vitamin C lebih tinggi daripada stroberi. Ternyata setelah dilakukan percobaan, hasilnya tidak sesuai dugaan. Jika hipotesis tidak sesuai hasil, sampaikanlah hasil percobaan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Itulah yang dimaksud objektif. Berikutnya yang C, lengkap. Kamu harus menyampaikan semua informasi dalam teks laporan percobaan secara tertulis selengkap-lengkapnya supaya pembaca bisa mengerti laporan secara utuh dan bisa bermanfaat. Jadi maksudnya lengkap di sini, ini penyampaian informasi secara lengkap dan bisa bermanfaat. Berikutnya, mengenal ciri-ciri kebahasaannya sebagai berikut. Jadi dari segi kebahasaan. 1. Menggunakan kaidah bahasa yang baku. Kata baku ialah kata yang telah harus sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Itu bahasa baku. Jadi saya ulang bahwa bahasa baku adalah bahasa yang telah disesuaikan dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Tidak bisa dibantah lagi. Itu bahasa baku. Dan bahasa baku itu semuanya berbentuk bahasa tulis. Tidak ada bahasa baku itu bahasa lisan. Yang ada itu bahasa tulis. Yang kedua, menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Kalimat simpleks, kalimat yang susunannya hanya satu. Kalau dilihat strukturnya, struktur kalimat tersebut ya juga hanya satu. Ya. Subjeknya satu, predikatnya satu, objeknya satu. Itu kalimat simpleks atau bisa dinamakan kalimat tunggal. Kalimat tunggal atau simpleks kalimat yang susunannya hanya satu. Kemudian kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu kalimat yang susunannya lebih dari satu. Dan biasanya kalimat kompleks itu kalimat yang memerlukan kata penghubung. Karena kalimat kompleks itu kalimat yang lebih dari satu, mungkin dua, mungkin tiga.
itu kalimat kompleks. Karena kalimat itu lebih dari satu, maka di dalam kalimat itu memerlukan kata penghubung. Fungsinya yaitu untuk menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Itu fungsi daripada kalimat penghubung pada kalimat kompleks. Yang ketiga, menggunakan konjungsi. Konjungsi itu sama dengan kata penghubung. Fungsinya atau tugas daripada konjungsi itu menghubungkan antara kata yang satu dengan kata yang lain, atau bisa menghubungkan bentuk frase yang satu dengan frase yang lain. Dan tidak hanya itu saja, bisa berupa kalimat, menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Contoh daripada konjungsi bisa berupa dan, tetapi, atau melainkan. Itu semuanya contoh-contoh kata penghubung yang digunakan dalam bentuk laporan percobaan. Kalau kita menggunakan kata penghubung dan, antara kelas kata yang satu dengan kelas kata yang lain itu kedudukannya sama, ya, nggak ada perbedaan sama. Kalau kita menggunakan kata tetapi, kedudukan kelas kata yang satu dengan kata yang lain tidak sama. Itu bedanya kata penghubung dan sama tetapi. Kemudian berikutnya menggunakan istilah teknis. Ya. Ada kata istilah, ada kata populer. Kalau dilihat ruang lingkup daripada penggunaannya atau artinya, lebih luas kata populer daripada istilah. Kata istilah itu sifatnya kata khusus, hanya digunakan sebagai ilmu-ilmu tertentu. Kalau kata populer, kata yang sudah dimengerti oleh masyarakat umum. Semua orang tahu. Kalau istilah hanya sebagian orang, karena kata istilah itu berkaitan dengan ilmu, seperti ilmu kedokteran, ilmu pertanian, dan masih banyak lagi. Yang kelima, menggunakan kata bilangan. Masalah kata bilangan, kemungkinan anak-anak sudah tahu contoh-contoh kata bilangan. Dan yang keenam, yaitu memperhatikan kata depan dan imbuhan awal. Masalah kata depan, kata yang ada kesamaan dengan awalan. Jadi kata depan dan kata awalan itu ada mempunyai kesamaan. Contohnya di. Ada di sebagai kata depan, ada di sebagai awalan. Itu kesamaannya. Perbedaannya masalah segi penulisan. Kalau di sebagai kata depan, penulisannya di-nya itu dipisah dengan kata yang diikuti, tidak boleh diserangkaikan karena di sebagai kata depan. Kalau di sebagai imbuhan awalan,
penulisannya harus diserangkaikan dengan kata yang diikuti. Itu perbedaan di sebagai kata depan dan di sebagai awalan. Berikutnya, struktur teks laporan percobaan. Percobaan dilakukan untuk mencoba suatu kegiatan baru yang belum pernah dilakukan orang lain. Atau membuktikan kebenaran dari suatu teori dan ilmu yang telah ada. Itu percobaan. Jadi segala suatu masalah percobaan yaitu masalah kegiatan baru yang belum pernah dilakukan orang lain. Kita mencoba masalah kebenaran daripada suatu ilmu itu. Kalau kamu melakukan sesuatu percobaan, kamu dapat menggunakan struktur dibawahi dalam penyusunan laporan. Jadi struktur penyusunan laporan di sini ada 6. Yang pertama judul, yang kedua tujuan, yang ketiga alat dan bahan, yang keempat langkah-langkah, yang kelima hasil, dan yang keenam simpulan. Itulah struktur teks laporan percobaan. Berikutnya, langkah-langkah, ciri-ciri dan struktur. Setelah membahas pengertian ciri-ciri dan struktur, kamu seperti apa sih langkah-langkahnya dalam membuat teks laporan percobaan? Ya, ini. Jadi setelah kita membahas dari 1 sampai nomor berapa tadi, ya, kita simak terlebih dahulu masalah langkah-langkah. 1. Membuat judul. Itu yang pertama. Yang kedua, menyusun kalimat pembuka. Yang ketiga, menyusun isi laporan. Yang keempat, menyusun kalimat penutup. Yang kelima, merangkai dan meninjau kembali. Dan yang terakhir, menyunting. Itulah langkah-langkah dalam membuat teks laporan. Berikutnya, untuk yang terakhir ini, kita akan membuat contoh teks laporan percobaan. Yaitu percobaan membuat telur asin. Di dalam teks laporan percobaan itu ada kriteria yang harus terpenuhi, harus ada. Yang pertama, tujuan. Tujuan ini harus ada, tidak boleh tidak. Apabila kita mau membuat telur asin, kamu harus tahu apa tujuannya, untuk apa. Di sini dijelaskan, telur asin adalah telur yang dibuat dari bebek yang sudah melalui proses pengasinan lebih dahulu. Telur asin mengandung banyak vitamin dan gizi, sehingga mengkonsumsi telur asin bisa bermanfaat bagi tubuh. Telur asin bisa disebut dengan
bisa dibuat, maaf ya. Jadi saya ulang, telur asin bisa dibuat dengan cara tradisional dan sangat mudah karena alat dan bahannya yang sederhana. Itu yang pertama, masalah tujuan. Yang kedua yaitu alat dan bahan. Alat dan bahan dalam pembuatan telur asin: satu, telur bebek; yang kedua, abu gosok; yang ketiga, tanah liat; yang keempat, garam; dan yang kelima, ampras. Itulah bahan sama alat yang dilakukan dalam pembuatan telur asin. Berikutnya, langkah-langkah pembuatan telur asin. 1. Cuci telur bebek hingga bersih. Kemudian amplas kulit telur sampai tipis. 2. Campurkan abu gosok, tanah liat, dan garam hingga merata. 3. Lapisi telur yang sudah diamplas menggunakan bahan campuran. Yang keempat, diamkan telur pada suhu ruang hingga 20 hari atau 3 minggu. Berikutnya, hasil. Telur bebek yang dibuat melewati proses pengasinan seperti di atas menghasilkan telur asin yang sempurna dan lezat. Telur asin ini sangat cocok dikonsumsi bersama nasi putih. Telur asin ini membuat varian konsumsi telur bebek jadi lebih banyak dan tidak begitu amis ya. Itu kalau kita melihat hasil. Saya ulang, hasil telur bebek yang dibuat melewati proses pengasinan seperti di atas menghasilkan telur asin yang sempurna dan lezat. Telur asin ini sangat cocok dikonsumsi bersama nasi putih ya. Telur asin ini membuat varian konsumsi telur bebek jadi lebih banyak dan tidak begitu amis. Kesimpulan, pembuatan telur asin di atas menghasilkan kandungan gizi yang cukup lengkap dan cocok dikonsumsi oleh segala usia. Namun, bagi penderita darah tinggi tidak disarankan mengonsumsi telur asin karena kandungan garamnya yang sangat tinggi. Meskipun kandungannya gizinya lengkap, tetapi telur asin tidak dianjurkan dikonsumsi dalam jumlah banyak. Demikianlah penyelesaian dari saya. Semoga bermanfaat dan kalian dapat memahami materi teks berita yang sudah kalian ikuti pada hari ini. Dan jangan lupa kalian tetap belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja, tetap semangat. Ingat, ketekunan menentukan keberhasilan. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.